Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita patut bersyukur lagi dan lagi kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya syukur, di mana saat sekarang kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam masjidnya Allah. Ini satu anugerah yang besar daripada Allah, dan ini semoga menjadi tanda bahwa Allah SWT suka kepada kita. Maka jamaah sekalian, ini perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita dikumpulkan di sini oleh Allah untuk satu maksud yang besar, yakni untuk agama Allah. Kita ingin berpikir, berusaha bagaimana supaya iman dalam hati kita ini meningkat, bertambah hari bertambah meningkat, bertambah hari bertambah meningkat. Begitu juga amalan-amalan kita bertambah hari bertambah meningkat, sehingga jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, bertambahnya umur kita di alam dunia ini menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah SWT. Karena tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini melebihi bila kita ini taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah SWT. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, atas perkara penting inilah jemaah sekalian, maka kita bikin majelis kita ini dengan penuh adab. Silakan ya sekalian, monggo yang di belakang maju Pak. Masya Allah, okay. Monggo. Infiradinya ditinggal rumiyin, ditunda dulu infiradinya. Kita semuanya duduk dalam istimewa amal. Kalau kita datang ke Nizamuddin jemaah sekalian, para masyayikh kita di sana mengatakan kalau orang itu datang ke Nizamuddin tidak duduk dalam amal ijtimai, maka sama saja dengan dia ini tidak datang di sana. Nah, amal ijtimai ini penting ya sekalian. Apalagi yang akan kita bicara ini perkara besar, yaitu agama Allah SWT, yang memerintahkan Allah yang maha besar, maka perintahnya pun juga besar. Bila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun besar pula. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, maka kita duduk dalam majelis ini dengan kita penuhi adab-adab di dalam majelis. Adab zahir kita penuhi, adab batin pun kita penuhi. Zahir kita ada di sini, kita duduk dengan rapat-rapat, ada wudu, tawajuh kepada Allah, kita dengarkan betul-betul apa yang disampaikan, kemudian kita kesankan di dalam hati kita, kemudian bagaimana kita ada niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Begitu jemaah sekalian. Kemudian ada satu hal penting lagi di dalam majelis kita ini jemaah sekalian, setiap kita buat amal ini mesti harus kita sertai dengan keyakinan yang lurus kepada Allah, supaya amal kita ini jadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT. Maka amal mesti disertai dengan yakin yang benar kepada Allah. Di antara bentuk yakin yang benar kepada Allah, kita ini sedang duduk di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, bagaimana kita buat sikap-sikap yang disukai oleh Allah. Bagaimana sikap-sikap yang disukai oleh Allah di dalam majelis kita ini? Bila kita buat majelis dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap amal yang dikerjakan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka amalannya akan bernilai di sisi Allah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bagaimana dalam majelis kita ini kita hadirkan keutamaan kita ini di dalam beramal. Ada istiqdarul fadail. Kita hadirkan dalam hati kita ini keutamaan amal. Apa untungnya kita duduk dalam majelis seperti ini? Sehingga kita akan tambah sungguh-sungguh kita buat. Maka monggo yang di belakang segera maju, kita tawajuh sama-sama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini kenal dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kesulitan-kesulitan kita dan akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kita ini dalam keadaan longgar, maka hendaknya kita ini kenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan enak, dalam keadaan tidak ada masalah, itu mengenal Allah. Nanti kalau punya masalah, Allah Subhanahu wa taala akan kenal dengan kita. Maksudnya Allah akan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Janganlah seperti orang-orang yang ketika dalam waktu longgarnya, waktu enaknya, waktu tidak ada masalah, tidak kenal sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah-perintah Allah diabaikan. Larangan-larangan Allah tidak diperdulikan. Kemudian ketika mendapat musibah, maka kita mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal ketika kita sehat, ketika kita dalam keadaan kelonggaran, kita tidak pernah kenal sama Allah, bahkan tidak pernah gubris perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesulitan kita mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tentu saja orang yang seperti ini kalau doa-doanya tidak dikabulkan, ya pantas saja. Lawan tanah enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Bila mana hamba-hambaku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai aku, sungguhnya aku ini adalah dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doanya hamba-hambaku ketika mereka berdoa.
falyastajibu li, syaratnya, wal yu'minu bi, maka hendaknya hamba-hambaku menyambut, mengabulkan, memperhatikan seruan-seruanku, perintah-perintahku, dan beriman kepada aku. Maka kenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang mutlak pentingnya. Barang siapa tidak kenal dengan Allah, maka bagaimana dia mengharapkan mau masuk surganya Allah? Barang siapa tidak kenal dengan Allah, maka bagaimana bisa dia mengharapkan pertolongan Allah? Orang yang tidak kenal dengan Allah di dunia ini, maka Allah pun tidak kenal dengan dia nanti di akhirat. Maka mereka akan dibuang seperti sampah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang kenal dengan Allah ketika di dunia, maka mereka akan dimuliakan ketika di dunia dan dimuliakan lagi ketika nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada habisnya. Kenikmatan yang tambah hari tambah nikmat lagi, tambah hari tambah nikmat lagi. Kebaikan yang tambah hari tambah baik lagi, tambah hari tambah baik lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini hanya diperuntukkan untuk wali-walinya Allah, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, para orang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan neraka, tempat pembakaran sampah. Neraka itu sebetulnya. Ketika di dunia ini sampah-sampah sudah mulai menumpuk, maka sampah-sampah itu pun juga akan dibakar nanti di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aneh, manusia ini aneh. Di atasnya ada surga, tetapi tidak menginginkannya. Di bawahnya ada neraka, tetapi tidak ada rasa takut kepadanya. Turu saja itu. Itu manusia itu seperti itu, kata Imam Ahmad. Padahal seumpama manusia ini tahu Tuhannya, kenal dengan Tuhannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itulah Tuhan kita, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Maka tentu dia akan mencintainya dengan sepenuh cinta. Man arafa rabbahu ahabbah, katanya. Barang siapa kenal dengan Tuhannya, maka pasti dia akan mencintainya. Pasti akan mencintainya. Nah, kalau orang mencintai seseorang, maka pasti dia akan mengikuti permintaan orang yang dicintai. Itu tanda-tandanya. Maka aneh kalau orang mengatakan, aku ini juga pecinta Tuhan, saya ini adalah orang yang mencintai Allah, tetapi hari-hari kita ini hanya bermaksiat kepada Allah. Itu bukanlah orang yang mencintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai itu mesti akan taat kepada orang yang dicintai. Selalu begitu. Kita mencintai anak kita, maka seluruh permintaan anak-anak kita akan kita kabulkan. Kita mencintai istri kita, maka permintaan-permintaan istri kita akan kita kabulkan. Kita mencintai seseorang, maka permintaan seorang itu pun akan kita kabulkan.
Minta apa saja dikasih. Itu cinta. Bila mana orang membenci seseorang, maka kalau dia datang untuk bertamu ke rumah kita, kita pun tidak akan mengeluarkan minuman untuk dia. Lalu benci. Orang kalau benci, minuman saja tidak dikeluarkan. Kalau dia minta pertolongan, maka kita pun tidak akan kita turuti atau kita tidak tolong dia. Minta satu permintaan, kita pun juga tidak akan turuti permintaannya. Itu tanda-tanda orang tidak mencintai, bahkan membenci. Nah. Maka janganlah kita ini berlagak mencintai Allah, tetapi akhlak kita ini seperti orang yang membenci. Na'udzubillah. Maka dikatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Wahada la amri fil fi'ali badi'u. Dan kamu itu sering maksiat kok katanya kamu mencintai Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu memang betul-betul mencintai Allah, tentu kamu akan taat kepada Allah. Seluruh perintah-perintah Allah akan kamu amalkan. Seluruh larangan-larangan Allah akan kamu tinggalkan. Orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi telah mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Dikatakan qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Qala an tahjizahu an maharimillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas sepenuh hatinya, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi masuk surga itu mudah saja. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Udah masuk surga. Selesai. Kita katakan la ilaha illallah dengan ikhlas, surga sudah disediakan untuk kita. Hanya saja dengan ikhlas. Maka dikatakan, bagaimana mengikhlaskannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, antahjuzahu an maharimillah. Bila mana kalimah ini bisa mencegah yang mengucapkannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Di tanda-tandanya orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas. Kalimah ini mampu merubah dirinya. Yang dulunya ahli maksiat, ketika mengatakan la ilaha illallah, berubah menjadi walinya Allah. Perkara yang paling disenangi, paling dicintai, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, akan ditinggalkan semuanya demi untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dulu khamr itu sebelum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diminum oleh para sahabat. Mana-mana khamr, di rumah-rumah ada khamr, di warung-warung juga banyak khamr di sana. Maka di antara sahabat, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ini habis minum khamr, kemudian dalam keadaan mabuk, sehingga beliau ngimami itu bacaannya itu keliru, terus kualik-walik, tanah orang mabuk. Sahabat itu dulunya orang-orang yang suka juga, banyak di antara mereka yang suka khamr sebelum diharamkan. Tetapi ketika perintah untuk menghindari khamr datang,
Khamr sekarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Madinah telah banjir dengan khamr sana. Jalan-jalan itu semua basah semua. Dari rumah-rumah dibuangi di depan rumah itu khamr-khamr. Seluruh khamr-khamr yang ada di warung disuntak kabeh di situ itu. Inilah para sahabat. Para sahabat itu hari ini ujian, hari ini lulus. Bukan ngeleler saja seperti kita ini. Udah ujiannya itu sudah 10 tahun loh. 10 tahun belum lulus-lulus, masih ngulang lagi gitu saja. Tapi sahabatnya keistimewaannya ini. Hari ini ujian, hari ini lulus. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puas kepada mereka. Memang para sahabat seperti itu. Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Telah menjual dirinya kepada Allah. Dirinya dijual kepada Allah, hartanya dijual kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi menguji pemuda ini. Wahai pemuda, apakah ayahmu masih kafir? Ya, ayah saya masih kafir. Kalau begitu pulang sana, sembelih ayahmu katanya. Oh ya, langsung dia berangkat untuk menyembelih ayahnya. Ketika berangkat dipanggil lagi oleh baginda Nabi. Sini, balik lagi. Aku diutus bukan untuk memutuskan tali persaudaraan, katanya. Kata baginda Nabi. Aku hanya menguji kamu saja seberapa kuat imanmu ketika diperintah oleh Allah nanti. Jadi orang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ini sudah masuk Islam. Ketika pertempuran Badar, perang Badar, maka anaknya Abu Bakar ini, sebagian anaknya ini belum masuk Islam. Maka ketika anaknya sudah masuk Islam, anaknya itu cerita, wahai ayahku, dulu loh, waktu aku belum masuk Islam, kalau aku bertemu denganmu waktu perang Badar itu, aku selalu menyingkir. Aku nggak mau melawan ayahku sendiri, katanya. Kata anaknya, aku nggak mau melawan ayahku sendiri. Kalau lihat ayahnya, dia menyingkir. Melihat ayah, dia menyingkir, begitu saja. Maka jawabnya Abu Bakar, seumpama pada waktu itu, Badar itu, kamu masih kafir kan? Aku ketemu kamu, tak goda, tak beleh oleh kowe. Jadi Abu Bakar, demi menyenangkan Allah, sampai seperti itu. Ini coba bagaimana imannya para sahabat. Jadi jangan dikira para sahabat itu nuklun begitu. Enggak, para sahabat seperti orang biasa. Kadang-kadang juga main-main, uncal-uncalan, semongko, itu juga biasa kadang-kadang. Tetapi iman mereka itu adalah lebih kokoh daripada gunung. Raja Persia merasa kewalahan dengan datangnya sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Persia telah mengutuskan utusan ke Raja Cina. Utusan ini pergi ke Raja Cina. Sampai sana maka Raja Cina itu terheran-heran. Persia ini adalah negeri yang begitu hebat, begitu besar, bisa mengalahkan seluruh dunia di Persia itu. Ada dua negeri besar dulu itu, yaitu Persia dan Romawi. Bagaimana kamu kok bisa kelantrak teko kene sampai ke negeri Cina untuk minta bantuan? Itu ada apa? Memangnya musuhmu itu kayak apa? Musuhmu itu kayak apa? Kok bisa kerajaan Persia minta bantuan kerajaan Cina? Musuhmu itu kayak apa? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini si utusan Persia ini bercerita, mereka itu adalah orang-orang, kurang lebihnya, kalau malam mereka menjadi rahib-rahib, tapi kalau siang menjadi pejuang-pejuang. Kalau malam di kota mereka, di tempat mereka, suaranya gemermeng, mereka semua sholat, semua membaca Al-Quran di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika malam sedikit tidurnya, tapi banyak bermunajatnya. Itu para sahabat. Tapi ketika siang, mereka itu menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Mereka menghalalkan perkara yang dihalalkan oleh Tuhan mereka. Mereka mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Tuhan mereka. Mereka mengamalkan perintah-perintah Tuhannya. Mereka selalu menjauhi larangan-larangan Tuhannya dan sebagainya, banyak sekali. Maka Raja Cina mengatakan, aku bisa saja mengirim pasukan yang banyak, yang kepalanya pasukan ini, yang barisan, kepala barisannya pasukan ini ada di negeri Persia, sedangkan buntutnya masih ada di negeri Cina. Aku bisa mengirim sebanyak ini, tak kirim sebanyak-banyaknya bisa. Hanya saja musuhmu ini kelihatannya ini bukan manusia biasa ini. Ini musuhmu ini seumpama gunung pun mereka pengen memindahkan, pasti gunung pun pindah oleh mereka. Kalau musuh modelnya kok seperti ini tidak dapat dikalahkan. Apakah mereka karena banyaknya? Bukan. Orang Islam pada waktu itu bukan karena banyaknya sehingga mereka punya wibawa yang luar biasa. Bukan karena banyaknya. Karena apa? Karena taatnya. Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketaatan mereka itu didengar oleh musuh-musuh mereka. Sampai ketaatan mereka kepada Allah ini menjadikan musuh-musuh mereka gentar. Ini ketaatan mereka. Jadi kondangnya itu bukan kondang duite, bukan. Bukan kondang omongnya, bukan. Tapi kondangnya kondang salate. Masya Allah. Jadi bangsa pada waktu itu, masyarakat satu bangsa orang Islam itu yang terkenal dengan sholatnya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan kedekatannya dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Khalid bin Walid ketika pertempuran Mu'tah kalau nggak salah, ketika beliau itu berhadapan dengan musuh yang begitu banyak, ratusan ribu musuh, dengan beliau hanya membawa beberapa pasukan, antara 3.000 sampai 30.000 pasukan itu saja. Maka orang-orang Islam itu sudah mulai gentar. Aduh, banyaknya orang-orang Romawi dan sedikitnya orang Islam katanya. Aduh, banyaknya orang Romawi dan sedikitnya orang Islam. Amblas kita ini semuanya kan. Maka Sayyidina Khalid mengatakan, aku lebih suka bila mana mereka berkumpul lebih banyak lagi, sehingga aku lebih bisa dapat membantai mereka, kata Sayyidina Khalid. Sebetulnya kemenangan ini bukanlah ada pada banyaknya musuh, bukan. Tapi kemenangan itu adalah pada taat kita kepada Allah. Taat kita kepada Allah. Sebetulnya kalau Gusti Allah menghendaki itu nggak perlu perang barang itu, nggak perlu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah menghancurkan seluruh dunia dengan doanya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam telah taat selama 950 tahun. Taat 950 tahun. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau kita berdoa kepada Allah, semua permintaan kita akan dikasihkan oleh Allah SWT, dikasih oleh Allah.
Kenapa kita nggak dikasih doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak taat kepada Allah. Kurang taat kepada Allah. Bagian Nabi pernah bercerita ada orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan memoas orang ini. Sepertinya dia ini dari safar yang begitu jauh. Pakaiannya lusuh, rambutnya awut-awutan. Sudah melas berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka baginda Nabi mengatakan bagaimana doanya diijabahi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Hari-hari menentang Allah, lah kok minta sama Gusti Allah. Kalau kita ini taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka seluruh makhluknya Allah akan ditundukkan kepada kita. Seluruh makhluk Allah akan tunduk kepada kita. Syaratnya kita harus tunduk kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perintah yang mungkin saja menurut kita tidak masuk akal. Memang perintah Allah tidak perlu harus dicerna dengan akal, enggak. Tapi perintah Allah itu harus ditaati. Jangan diakal-akalkan. Jadi agama itu bukan akal, agama itu taat. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana ad-din al-aql la asfahul khuffi aula min a'la." Kurang lebih begitu. Sayyidina Ali mengatakan bila mana agama ini adalah perkara yang dapat difikirkan dengan akal, tentu saja mengusap bagian bawahnya khuffain itu adalah lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Khuffain, orang itu kalau memakai khuffain itu nanti wudunya itu cukup hanya diusap saja ketika ke kaki, tidak perlu dibasuh, tidak perlu dicopot itu khufnya. Khuf itu sesuatu yang seperti apa itu kaos kaki tapi yang terbuat dari kulit. Maka yang wajib diusap yang mana? Yang wajib diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kan yang kotor mesti bagian bawah. Tapi yang diusap bagian atasnya. Usap begitu saja. Bawahnya enggak diusap, yang diusap bagian atasnya. Karena apa? Karena agama ini taat, bukan agama ini bisa dipikirkan akal. Kita setiap hari suruh bekak-bekok itu, Mbak. Allahu Akbar, bekok sini, bekok situ. Ini kenapa? Ini tidak bisa dipikirkan akal. Wong wiritan itu zikir, wiritan, doa itu kan enaknya itu lungguh, dengkreng, madep, terus Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan duduk kayaknya lebih baik. Kalau menurut akal kita mungkin. Tapi kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, berzikir, baca tasbih dengan cara berdiri, ruku, sujud, duduk, sujud, terus seperti itu. Kenapa kita berbuat seperti itu? Ini perintah Allah. Hanya itu saja. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah dengan perintah yang tidak masuk akal juga. Kamu bawa Bani Israel. Tujuannya sana, di lautan sana. Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah, ini tujuan kok ke lautan. Apa memangnya mau ditenggelamkan semua Bani Israel ini? Atau mau dirubah menjadi ikan? Atau kita disuruh mencari ikan? Tidak. Dibawa saja sampai lautan. Bani Israel tidak paham. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, gimana ini? Dan kita kamu bawa, kamu kumpulkan di tepi laut seperti ini. Ini mau disembelih kita ini namanya, atau mau buat gimana ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla innama ya Rabbi sayahdi. Jangan bilang kita mau tertangkap, jangan. Uang ini yang merintah Gusti Allah. Nanti kan ngasih petunjuk sendiri sama Allah. Allah pasti akan ngasih petunjuk sama kita. Petunjuknya pun juga tidak masuk akal lagi. Idrib bi'asakal bahr. Hai Musa, sekarang
kamu pukulkan tongkatmu di lautan. Tidak ada usul Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada usul, hanya taat saja, dipukulkan. Ya Allah, bukan berkata seperti ini, ya Allah, masalah ini adalah masalah kita ini mau dibantai sama Fir'aun. Pasukan Fir'aun sudah tampak di belakang kita. Lah kok kita malah disuruh mencari ikan, itu gimana? Enggak. Kok memukulkan tongkat ke lautan itu gimana? Enggak tanya sama sekali. Hanya taat saja. Hasil dari taat itu apa? Maka Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Bukan hanya itu saja, musuh-musuh Bani Israel dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan taatnya Nabi Musa. Taat disuruh memukulkan tongkat ke lautan. Coba. Ketika Bani Israel dalam keadaan tidak punya minuman, minta minum. Maka perintahnya apa? Perintahnya pun juga tidak masuk akal. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu di batu. Memangnya ada tongkat kayu bolongi batu? Memangnya bisa dipikirkan sebuah batu, ya, sebuah batu bisa memancarkan air? Ya, batu atau menjadi air? Tidak bisa dipikirkan. Taat saja Nabi Musa, dipukullah itu tongkat itu ke batu. Keluar mata air di situ itu. Mereka ditaruh satu tempat. Itu ya satu tempat itu di Sahara di neng oro-oro teh ya, oro-oro kebingungan itu. Di situ itu. Di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, di situ tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka kebingungan, dikasih makan apa kita segini banyak, satu bangsa begitu banyak, dikasih makan apa? Makanan didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya Tuhan. Apa? Makanan mereka adalah daging salwa. Dan makan mereka itu adalah daging sama manna. Dikasih makanan terus. Jadi orang itu kalau taat, itu nanti rizkinya akan dikasih oleh Allah tanpa dikira-kira. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau taat, orang itu kalau takwa udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu jalannya lewat mana. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kenal sama Allah itu. Untung enggak kenal sama Allah? Selesai semua masalah. Selesai semua masalah. Jangan dipikir apa perintah Allah langsung diamalkan, apa perintah Allah langsung diamalkan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikasih satu amalan yang luar biasa. Amalan ini tidak dikasihkan lewat malaikat Jibril, tidak, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala mengasihkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan salat. Begitu mulianya amalan salat ini, begitu hebatnya amalan salat ini, sehingga untuk mengasihkan saja ini kayak-kayaknya itu bumi itu enggak pantas untuk dijadikan tempat untuk mengasihi amalan salat ini. Amalan salat ini untuk mengasihkannya harus di tempat yang paling mulia di seluruh alam semesta, ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh alam semesta kasih amalan salat. Maka baginda Nabi mengatakan senang banget sama baginda Nabi sama salat itu. Saking senangnya salat baginda Nabi ini sampai kaki-kakinya bengkak. Beliau juga mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum ad-dib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Paling disenangi baginda Nabi itu adalah salat. Salat itu seneng. Kesenangannya baginda Nabi ini akhirnya menjadi kesenangannya para sahabat. Para sahabat itu paham betul
Kalau baginda Nabi adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau pengen mencontoh, contohlah baginda Nabi untuk menjadi orang Islam sejati. Ini para sahabat paham betul. Baginda Nabi senangannya apa? Kesenangan baginda Nabi adalah sholat. Maka mereka para sahabat pun mereka suka sekali dengan sholat. Tidak ada orang soleh di seluruh dunia yang sholatnya itu sedikit. Mesti banyak sholatnya. Tidak ada wali-wali yang jarang sholat sunnah. Ini nggak ada itu. Kita nggak ikut jadi wali yang jarang sholat sunnah. Nah. Para sahabat itu sholat itu masya Allah. Selain sholat wajib ini padahal. Sholat sunnahnya itu sampai semalam-malam suntuk. Ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu kalau sudah sholat habis isya pulang ke rumah Allahu Akbar sampai subuh. Saking nikmatnya sholat itu. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sholat sunnah itu 1 kali sholat 1 kali khataman Al-Quran. Coba. Banyak lagi itu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, para sahabat itu sholat sunnahnya itu minimalnya sekitar 300-an rakaat setiap hari. Sampai 1000 rakaat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mencintai satu amalan, ya, mencintai satu amalan bila mana kita ini merasakan kenikmatan dalam amalan itu. Tapi sebelum merasakan kenikmatan dalam amalan, tentu saja kita akan memaksa diri terus saja. Tidak apa-apa. Kalau kita mujahadai, nanti akhirnya kita pun juga akan mencintainya. Kita akan mencintai amalan itu. Sayyidina Sa'id Musayyib, beliau itu bercerita, aku ini mujahadah untuk mendapatkan kenikmatan sholat itu selama 20 tahun. Baru setelah 20 tahun itu baru merasakan nikmatnya. Nah, orang itu harus mujahadah. Kalau orang itu enggak mujahadah, enggak akan mendapatkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus sungguh-sungguh. Kita ungkal lagi, kita asah lagi sholat kita. Sampai sholat kita menjadi kenikmatan kita. Apa ya bisa wong sholat itu capek kok nikmat? Loh bisa. Bisa. Ada yang lebih berat lagi daripada sholat. Sepak bola. Ada bulan gelinding itu dikejar kiteran di mana-mana itu. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Masya Allah, itu gak kesel itu. Berapa jam itu? 2 kali 45 menit sampai banyak yang hafal di sini ternyata. Nah, itu pun loh. Itu pun nggak terasa capek, masih kurang lagi. Kok bisa begitu? Padahal lebih berat mana dengan sholat? Lebih berat itu seharusnya. Tapi karena ada rasa senang, sudah menikmati. Maka walaupun malam, itu pun juga tetap saja dikerjakan. Menjelang pagi, kok yang main? Bukan yang nonton saja itu loh. Itu saja itu sudah merasakan nikmat. Masya Allah. Ini nontonnya saja. Kalau sholat kita nanti seperti itu, kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran dalam sholat. Orang yang mendengarkan sholat kita saja itu merasakan nikmat. Banyak orang malam-malam itu nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Itu loh, dengarkan sholatnya tetangga saya. Itu kok enak sekali. Akan terjadi seperti itu. Maka nggak heran kalau cerita-ceritanya orang-orang yang belum masuk Islam tadi, yang saya ceritakan utusannya Raja Persia tadi. Tentu saja orang ini mestinya pernah mendengarkan sholatnya para sahabat. Sehingga dia itu merasa nikmat mendengarkannya. Sehingga diceritakan kepada Raja Cina tadi. Nah. Sampai orang-orang yang nggak masuk Islam, itu belum masuk Islam pun mendengarkan itu merasa nikmat. Ini kok enak sekali. Ini kok enak sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dimujadai. Memang orang itu pertama kali sesuatu apapun tuh mesti orang itu merasakan berat. Itu sudah biasa. Tetapi kalau diulang lagi, dimujahadai lagi, coba lagi, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dalam perkara itu. Ke kantor, ketika pertama kali juga berat. Tapi kalau sudah 10 tahun, nanti akhirnya disuruh berhenti ke kantor pun nggak mau.
Sehingga kalau keluar pun keluar daftari katanya. Karena apa? Penting nih, ini penting ini. Ini nikmat ini di kantor ini. Nah, seperti itu. Orang yang di sawah pertama kali masih muda disuruh ke sawah, ngerti ndut itu saja itu takut. Ngerti lumpur takut. Tapi kalau sudah terbiasa, maka akan nikmat di sawah. Hari-hari nikmat. Kena sawah. Sampai ketika keluar 3 hari itu pun juga petani-petani. Kalau di sini wallahu a'lam, kalau di luar nggak tahu. Itu pun ikut-ikut daftari. Kalau petani kok daftari nggak ada. Daftar itu bahasa Urdu, artinya itu kantor. Ternyata sekarang petani-petani punya kantor di sawah. Ya, aneh itu. Nggak ada itu petani daftari itu. Petani ini harus full keluar 3 harinya. Insyaallah ya. Nah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya salat kita ini bermutu, maka tidak bisa tidak kita ini harus belajar salat seperti salatnya baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, kita harus melihat, harus tahu salatnya baginda Nabi seperti apa salatnya baginda Nabi. Kita lihat, kita belajar, kita belajari. Itu salatnya baginda Nabi. Bagaimana khusyuknya, bagaimana menghadapnya kepada Allah. Maka akhirnya salat kita itu nanti akan menjadi khusyuk seperti salatnya Nabi. Kalau Nabi nikmat salat, maka kita pun insya Allah mungkin nggak sakit nikmat di dalam salat kita. Lalu belajar. Kata para ulama, supaya kita ini sholat ini bisa menghadap, maka hendaknya sebelum sholat, bahkan kalau bisa sebelum azan, kita ini sudah di masjid. Di masjid kita ini zikir dulu, disiapkan hatinya, dilatih hati itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil hati menghadap kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah dihadapkan. Atau dengan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dirasakan bahwa kita ini sedang dituturi karena Gusti Allah, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga enak membaca itu, ya saya ini loh orang jelek kayak ini kok dituturi Gusti Allah, kok dinasihati Gusti Allah. Jadi merasakan seperti itu. Sebelum sholat seperti itu, ada zikir, ada membaca Al-Quran. Maka nanti ketika sholat Allahu Akbar madep hati itu. Hati sudah madep. Jangan sampai kita ini sholat azan masih di rumah. Iqamah kumat. Oh, hari enggak karuan sampai ke sana Allahu Akbar. Halah lagi gimana ini? Sholat itu juga masih menggeh-menggeh itu. Sholat kok menggeh-menggeh kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya, aku lari ya. Lainnya aku tidak lari juga itu. Biar apa itu dapat takbiratul ihram. Nah, niatnya kayaknya juga benar. Tapi baginda Nabi itu melarang hal seperti itu. Jadi orang-orang yang mau sholat lari, kadang-kadang bawa kendaraan dulu. Ada orang-orang bawa kendaraan. Kenapa orang-orang ini ngebut membawa kendaraan itu? Oeng. Ya dulu enggak, bukan oeng. Itu pakai apa? Kuda sama unta, kotak. Maka baginda Nabi bilang, ini kenapa orang-orang ngebut semua ini? Mereka pengen sholat shaf awal. Seperti itu. Enggak seperti itu caranya. Orang itu kalau mau sholat hendaknya berjalan dengan pelan-pelan sehingga enggak kesusu. Nanti hati enggak bisa madep hal seperti itu. Itu diajari oleh baginda Nabi sampai seperti itu. Hati pelan-pelan, yang khusyuk. Kalau perlu jalan kaki dirasakan pahalanya. Satu langkah meningkatkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah meningkatkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Terus sampai akhir nikmat, masya Allah, enaknya. Makin jauh rumahnya, makin seneng. Ada sahabat yang dia itu rumahnya jauh sekali, tapi selalu sholatnya itu di masjidnya Nabi, padahal dari masjid jauh. Dan dia itu nggak mau
beli kendaraan. Maka ada orang menasihati, Kang, mbok yo tuku khimar-khimar ngono lho. Panas-panas kok yo mlaku teko masjid. Nah, tuh khimar ngono kan yo tak sikilmu ora panasen, awakmu gak panas yo cepet teko masjid. Nah, aku lho, omahku cedhak masjid, cedhak karo omahe Kanjeng Nabi pun gak seneng, aku luwih adoh ngene iki salah seneng. Akhirnya sahabat sing nuturi mangkel, kurang ajar, gak seneng cedhak karo masjid. Oh, tak omongne Kanjeng Nabi kok ada. Akhirnya dilaporkan baginda Nabi. Baginda Nabi ini fulan ini katanya nggak suka rumahnya dekat masjid, nggak suka rumahnya dekat dengan rumah jenengan. Maka baginda Nabi, "Hei, fulan, kenapa kamu bilang seperti itu?" Ya, saya itu pengen pahala. Semakin jauh dari masjid, nanti langkahnya semakin banyak, sehingga semakin tinggi derajatnya dan semakin bersih dari dosa. Oh, begitu toh. Oh, ya udah, bagus kalau begitu. Kata baginda Nabi. Coba dirasakan pelan-pelan, sehingga nanti salat jadi khusyuk. Walaupun rumahnya jauh, dirasakan fadilahnya jalan kaki itu juga fadilah. Ini sholat dengan caranya baginda Nabi. Jadi harus belajar nih, diantaranya seperti itu masih banyak lagi ilmunya harus kita pelajari. Kita harus membaca fadilah-fadilah sholat sana dan juga cara-cara sholat yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini, kalau ilmu itu memang yang kita pelajari adalah ilmu yang dikehendaki atau ilmu warisannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ilmu yang kita pelajari itu menjadikan kita ini semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu kok semakin jauh dari agama, semakin jauh dari amalan agama, dikhawatirkan itu ilmu itu bukan ilmu warisannya baginda Nabi. Maka yang kita cari, yang kita minta kepada Allah, yaitu ilmu yang warisannya baginda Nabi. Ilmu yang menjadikan kita tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang semakin alim, semakin tambah ilmu, itu semakin takut kepada Allah. Jadi bukan kita belajar ilmu, setelah belajar ilmu, alah wong ku ndak sunnah lho. Nyapa gak ikut tarawih, alah ndak sunnah lho. Kalau kata halah, itu bukan ilmu yang harus saya baginda Nabi ini. Ini ilmu untuk meninggalkan amalan baginda Nabi namanya. Bukan ilmu untuk amal agama, tapi ilmu untuk meninggalkan amalan agama. Ini berbahaya ini. Kelihatannya ilmu warisannya iblis begitu ya. Maka yang kita minta kepada Allah, ya Allah, aku minta ilmu warisannya baginda Nabi. Ilmu yang menjadikanku menjadi tambah khusyuk, menjadi tambah cinta kepadamu, menjadi tambah cinta kepada sunnah-sunnah baginda Nabi. Ini ilmu yang kita cari. Tambah ilmunya, tambah gentileng ibadahnya. Tambah ilmunya, tambah semangat perjuangan. Itu ilmu yang seperti itu yang dicari. Maka mas saya mengatakan ilmu ma'azikr. Ilmu dan zikir digandengkan, bukan dijadikan dua sifat, enggak. Ilmu ma'azikr. Ilmu dan zikir. Ilmu beserta zikir, kan tidak? Ilmu beserta zikir. Ilmu yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang penting lagi yaitu adalah hubungan dengan sesama orang Islam. Karena hubungan kita dengan sama orang Islam itu adalah menunjukkan seberapa baik iman kita. Hubungan kita dengan orang Islam itu menunjukkan seberapa peduli kita dengan iman kita. Seberapa baik kita dengan iman kita. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Yang aneh itu, surga tidak bisa dimasuki kecuali orang Islam, kecuali orang iman. Iman ini tidak akan bisa sempurna kecuali mesti kita ini harus hubungan dengan sesama orang iman. Orang iman kok nggak cocok sama orang iman, loh. Ini iman karo iman nggak cocok itu bagaimana? Setahu kita, kalau air dikumpulkan dengan air mesti menyatu, tapi kalau air dengan minyak mesti nggak bisa menyatu. Kalau kita ini ada iman dalam dada kita,
dan ada iman dalam dadanya saudara kita, mesti kita akan cocok dengan orang-orang iman semuanya. Mesti akan cocok. Wong iman kok cocok karo wong gak iman. Nauzubillah. Itu jangan-jangan kita ini hanya mengaku iman saja tapi belum iman. Orang iman mesti cocok dengan orang-orang iman. Orang iman mesti akan peduli dengan sesama orang iman. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Iman dihubungkan dengan peduli dengan sesama orang iman. Demi masa sesungguhnya manusia ini dalam keadaan kerugian. Rugi. Kita ini rugi. Kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang iman. Orang iman hidup di dunia enggak rugi. Orang tidak iman hidup di dunia rugi. Kok bisa rugi? Hari-hari dia itu tambah jauh kepada Allah, hari-hari tambah maksiatnya, hari tambah bangkangnya terus saja. Maka dia rugi. Maka hidup di dunia rugi. Bagaimana rugi lagi? Dia itu dikasih kesempatan 60 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun supaya dapat iman kepada Allah, tapi tidak digunakan untuk iman kepada Allah. Hidup muspro rugi di dunia. Padahal hidup di dunia ini penting banget. Kalau kita ini hidup di dunia ini iman, maka selamanya nanti di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau di dunia ini tidak iman, maka selamanya di akhirat kita akan mendapatkan kesengsaraan. Maka rugi hidup di dunia kalau tidak iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kemudian amal saleh. Dunia ini adalah darul amal, tempatnya untuk amal. Di akhirat di darul jaza, tempatnya untuk pembalasan amal. Makanya kalau orang paham selama hidup di dunia masih yang dipikirkan akhirat. Ini namanya orang yang memikirkan masa depan. Kalau kita memikirkan orang yang penting itu dilihat masa depannya. Masa depanmu di mana toh? Sampai mana masa depanmu itu? Masa depannya itu nanti 60 tahun atau 50 tahun itu masa depan. Oh enggak, itu bakal masa depan itu. Itu masih masa sekarang, itu masa depan, masih di dunia. Masa depan itu ketika mati, itulah masa depan. Orang yang mau memikirkan masa depannya itu berarti orang yang memikirkan ketika matinya nanti di surga atau di neraka. Maka dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter, orang yang memikirkan masa depan, yaitu masa setelah kematian. Itu orang pinter. Kalau seumpama ada orang pengen memberikan sesuatu, ini saya berikan kepada orang yang paling pinter, diberikan kepada siapa? Maka Imam Syafi'i mengatakan diberikan kepada orang yang paling zuhud, yang tidak suka dunia, kesukaannya akhirat. Itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pikirkan. Amilus shalihat, amal soleh. Dari kenapa kamu itu kok sergap banget amal soleh? Loh, ini untuk tabungan akhirat. Ini tabungan akhirat. Kalau kita di dunia nanti nabung untuk akhirat kita, maka di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang kaya. Tetapi kalau tabungan kita tidak kita kirim ke akhirat, hanya kita tabung di bank-bank dunia saja, maka kita mati, tabungan kita yang ada di dunia dibuat rayahan sama anak cucu kita. Kita nggak dikasih apa-apa. Sampai akhirat kita menjadi orang melarat juga. Maka kita nabung ke akhirat. Harta kita kirim ke akhirat. Amalan kita kirim ke akhirat. Anak kita membuat anak banyak-banyak bertujuan untuk akhirat juga. Bagaimana itu caranya? Kita didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita di kuburan, anak-anak kita masih amal agama, kita masih mendapat pahalanya. Masya Allah. Nah, aku nggak punya anak nih, bagaimana lagi? Masih bisa ada kesempatan lagi dakwah. Keluar 4 bulan. Nah. Jual kabeh, semua orang didatangi, dikatakan semua ayo ke masjid. Hanya kalau mereka ke masjid, kita di kuburan, maka kita masih mendapatkan pahalanya. Atau mungkin kita bisa jadi muazin. Nah itu juga lowong itu masih jadi muazin. Kok lowong itu malah satu anugerah yang luar biasa. Allahu Akbar, kita berdakwah itu azan itu.
hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, orang-orang berbondong-bondong ke masjid akhirnya. Kita mati, mereka masih sholat, akhirnya juga kita mendapat pahalanya. Masya Allah. Coba. Bahwa baginda Nabi mengatakan seumpama orang itu tahu fadilahnya azan dan shaf awal, tentu saja mereka itu akan saling berebut sampai dijelut paten-patenan untuk mendapatkan kesempatan jadi muadzin. Tapi karena saking nggak taunya fadilahnya azan, yaitu dakwah itu sendiri, azan itu kan dakwah. Maka akhirnya apa? Masjid rene sing ngadzani kan oleh nang diadzani leh. Akhirnya yang adzan siapa anak-anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun itu. Di mana-mana. Karena apa? Enggak ada yang paham itu fadilahnya adzan. Muadzin sendiri itu kalau seumpama muadzin itu seperti Bilal, coba. Yang mendengarkan pun langsung hatinya itu bergetar. Siapa yang adzan ini kok narik banget untuk pergi ke masjid ini rasanya. Nah. Karena azannya itu dengan ruh dakwah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Dengan ruh dakwah. Sehingga orang yang mendengar itu tertarik langsung pergi ke masjid. Kalau azan malah yang dipikirkan hanya gayanya saja. Oh ya 'alal shalah, wah iki cuma tinggo dolanan malah azan itu. Ini azan apa ini? Akhirnya apa? Barang seperti ini, akhirnya adanya itu malah berbeki kuping. Sopot azan. Pakai ini loh meke. Yang ini wis manggung. Jadi kita ini karena ini barang dakwah. Demikian juga karena azan ini bagian dari dakwah. Ada dakwah lewat masjid itu dengan azan, ada dakwah mendatangi ke rumah-rumah. Itu juga dakwah, menyampaikan undangan Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Amal soleh, tadi baru amal soleh ya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terus wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, iman tadi amal soleh ada hubungan dengan peduli dengan sesama orang iman. Tawashaw bil haqq, saling ingat mengingatkan untuk amal agama. Kalau kita ketemu dengan teman kita, Kang, semangat Kang. Wes aku semangat. Apa ngelawe? Suka betul itu biasa. Itu biasa. Sekarang kita biasakan lagi. Kan udah sholat ya? Wes sholat. Ini pirang rakaat ya sholatmu sudah ya? Ini 4 rakaat ya? Masya Allah. Aku kayak baru sholat 1000 rakaat ini. Masa begitu lah. Alangkah baiknya kalau pembicaraan seperti itu. Hari ini kita sudah ngiring mayit atau belum? Ada mayit yang mati. Ya hari ini saya ada orang mati tadi saya ngiring mayit. Saya juga ikut nyolati juga, dari ngiring juga sampai kuburan. Masya Allah. Dapat pahala banyak tadi. Masya. Kalau hari ini aku tadi kan hari Senin, lah ini hari ini aku puasa. Masya Allah, hebat itu puasa. Jadi pembicaraan itu pembicaraan amal. Tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr. Kemudian kalau ada temannya yang agak loyo, Masya Allah, saudara tahajud di malam yang ngantuk, jangan begitu, yang sabar, disabari. Memang di dunia itu kita dibuat untuk letih-letih ini. Tapi kemuliaan itu yang ada pada keletihan-letihan ini. Bangsab fa innal ladzi idal aishi fin nasabi kata Imam Syafi'i. Berletih-letihlah sungguhnya kenikmatan itu, kenikmatannya hidup ada pada berletih-letih untuk agama. Memang itulah baginda Nabi ketika beliau sudah diperintah untuk memperjuangkan agama, maka beliau itu mengatakan la rahada ba'dal yaum. Udah tidak ada leren lagi setelah ini. Kita pun juga begitu umatnya. Mulai hari ini kita harus mengatakan kepada diri kita la rahada ba'dal yaum. Sudah mulai hari ini aku tidak akan bisa istirahat lagi. Seluruh waktuku akan aku jadikan untuk ibadah saja. Seluruh waktuku hanya aku jadikan untuk memperjuangkan agama saja. Begitu.
Umatnya bagian Nabi, ya kaya Nabi nih, gitu ya. Salah ya? Begitu. Lah langkah pertama itu adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf. I'tikaf ini penting sekali Pak. I'tikaf. Kalau kita di rumah, nanti insya Allah kita akan banyak amalan-amalan yang kita tinggalkan. Tahajud sudah enggak tahajud, ketemu sama istrinya bicara dunia, ketemu anaknya macam-macam. Tapi kalau kita i'tikaf, insya Allah amalan kita itu sampai pagi ini akan berguna untuk agama, insya Allah. Kemudian juga ketika malam seperti ini, malam Jumat ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika malam seperti ini, malam Jumat ini makbul juga ini doa-doa. Kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasihlah hidayah untuk umat ini ya Allah. Semalam-malam suntuk, khususkan hari ini adalah hari untuk berdoa untuk umat. Kapan kalau nggak kita mulai? Kapan lagi? Kalau kita nggak mulai hari ini, ya nggak ada orang yang memulai. Kita nggak memulai, apalagi anak kita, apalagi cucu kita. Tapi kalau kita memulai, semoga anak kita dan cucu kita akan memulai juga sebagai orang-orang yang mau berdoa untuk umat ini. Kita ini bisa berkumpul di sini, mendengarkan ilmu agama, mengenalkan pembicaraan agama, iman dan amal soleh. Ini barokahnya mungkin orang-orang zaman dulu, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang pernah berdoa untuk umat, doa hidayah. Sehingga kita datang ke sini. Itu pun juga nanti generasi setelah kita ini juga akan mendapatkan barokah dari doa-doa kita juga. Kalau kita di masjid, i'tikaf, sholat, tahajud, berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah, ya Allah, ya Allah, alangkah baiknya. Sehingga malam-malam di masjid ini, ya, malam-malam di masjid ini suaranya gemeremeng saja, ini suara apa ini? Geger ini semua. Ini suara orang di markas sedang berdoa untuk mendatangkan hidayah untuk umat. Masya Allah. Udah hati ya nanti. Saya betul nggak? Saya betul nggak? Kita contoh betul dilakoni ya. Nah, insya Allah ini bentuk ini etika insya Allah ya. Terus kali ini ya. Ini perkara yang penting ya. Kita niki mikiraken umat niki. Umat niki dirose para ulama dakwah kaya wong yatim, mboten enten sing ngopeni umat Kanjeng Nabi. Nek kita niki ngopeni umat niki, Kanjeng Nabi niki ajeng suweneng dumateng kita akhirnya. Kok jek ene wong sing ngopeni umat. Enten tiyang niku ngopeni asu. Ngopeni asu. Asu keluwen, asu kasaken ngelak. Jadi kehausan itu anjing itu sehingga orang ini masuk ke sumur mengambil air, airnya ditaruh di sepatu dia, dikasihkan ke anjing ini. Allah Subhanahu Wa Taala itu syakur, yang maha terima kasih kepada hambanya. Sehingga orang ini, padahal ini orang jahat ini, menjahat ini, dirubah seketika itu menjadi orang yang soleh, sehingga mati dalam keadaan iman, masuk surga seketika. Jadi seperti itu. Sayyidina Bishr Al-Hafi itu menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu gara-gara apa? Gara-gara yaitu melihat tulisan Bismillah. Loh, tulisan Bismillah padahal dia itu dulu orang suka foya-foya itu. Suka pesta-pesta begitu. Tapi ada tulisan Bismillah, ada tulisan Bismillah ini. Akhirnya dikasih minyak wangi, terus ditaruh tempat yang tinggi. Ini asmanya Allah. Nah, yang itu aja. Allah terima kasih kepada dia, maka akhirnya dia itu dirubah, diislah oleh Allah menjadi walinya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Maka hari ini bagaimana? Wong tadi anjing. Ini hanya tulisan Bismillah, kok hanya tidak bisa hanya. Nah, itu tulisan Bismillah. Sekarang hamba-hamba Allah orang-orang Islam. Kalau kita pikirkan mereka, kita datangi, kita ajak bareng-bareng ke masjidnya Allah, alangkah senangnya Allah, alangkah senangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja dengan begitu kita diislah oleh Allah menjadi orang yang soleh sehingga mati dengan husnul khotimah. Maka siapa yang pengen
merjuangane agama dandani awake niki iki bareng-bareng ngajak kanca-kanca sedaya kang nglampahi agami 4 bulan 40 hari, maka siapa? Monggo Pak. Yang mau keluar negeri jauh Pak. Orang Islam itu pikirannya harus alami. Bahkan pikiran untuk kampungnya, berpikir untuk provinsinya atau negaranya, enggak, alami, seluruh alam semesta, seluruh alam dipikirkan. Bahkan kalau ada orang-orang Islam di negeri jauh-jauh, di negeri Amerika, negeri Eropa, yang jauh-jauh, mana yang paling jauh dari sini itu kita datangi, saling silaturahim. Sepanjang kita ini, sejauh kita ini memperjuangkan agama, maka Allah juga akan buatkan rumah yang dianya dari tempat kita sampai ke tempat kita memperjuangkan agama itu. Mari Pak. Bismillah. Negeri jauh, monggo. Nemoni kanca-kanca Islam teng mriko, teng Cina, teng Korea. Enten jamaah teng Jerman nggih. Mari Pak. Bismillah. Permulaannya amal itu dari niat. Maka niatkan dulu. Bismillah gitu saja. Nanti akhirnya Allah Subhanahu akan bantu. Niat kita itu akan betulkan nanti, dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau IPB Pak, India, Pakistan, Bangladesh. Monggo, yang mau IPB. Bismillah. Mari. Monggo. Di negeri sana, di India sana itu Pak, itu ada ulama-ulama yang sudah berpengalaman di dalam kerja dakwah itu sudah puluhan tahun. Maka kita datang ke sana untuk belajar kerja dakwah itu bagaimana caranya. Ini bagian dari ilmu dakwah, ini ilmu yang mahal sekali loh. Dan ini kalau kita nggak ke sana, kita cari kitabnya itu susah nanti. Ke sana nanti kita akan diajari cara dakwah yang benar. Sehingga kita pulang itu membawa ilmu dakwah. Kita sampaikan ilmu dakwah ke tempat kita, ke masjid kita, ke orang sekeliling kita. Semua jadi orang dakwah semua saling mengingatkan. Maka semuanya ke masjid semua masuk surga. Lebih enak kali ini. Mari. Ada lagi? Yang 4 bulan Pak? Oh. 4 bulan. 4 bulan dalam negeri, 4 bulan 40 hari, monggo. Mari. Silakan Pak. Kalih sing boten medal nggih, sing dereng saged medal, mboten medal. Insyaallah jenengan sedaya sing medal sedaya. Iso ya. Nah, tapi sing dereng saged medal, mangke niku kan iki kan enten jamaah-jamaah sate teng halaqah-halaqah jenengan. Lah niku dinusah sing sae. Lare-lare niku diajari carane dakwah, lan jenengan bantu dakwah gitu. Insyaallah nggih. Nggih. Niku dinusrah. Artine nusrah niku mboten ngowahi panganan tok, mboten, tapi sing paling penting niku nusrah niku inggih menika mbarengi kerjane santri-santri sing sedang bergerak teng halaqah-halaqah niku. Dadi dugi mbarengi etikaf teng masjid, mbarengi taklime, mbarengi jaulahe, mbarengi khususi. Insyaallah saya ya. Nggih. Sinten sing ajeng medal minggu niki keluar masurah ya, medal masurah. Nggih. Niki penting nih kerja wanita niki nggih. Bluro ajeng medal niki. Nggih. Tiang piantun bluro sing ajeng medal masurah tafakkur green. Monggo. Bismillah. Monggo. Saniki ditakor green genten jenengan sing naskil koncone. Nggih. Di takror, monggo. Kalih-kalih tiga.